Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan judul Sosiologi Hukum. Nama saya Johannes Anugrah Sondak, NIM 2074 201013 dari kelas B2 Karyawan. Kehidupan manusia tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Sejak lahir, manusia telah ada dalam masyarakat, dimulai dari keluarganya sendiri. Lama-kelamaan, seiring dengan pertambahan usia, cakupan pergaulannya dengan orang di dalam masyarakat ikut bertambah. Dalam proses perkembangannya, orang tersebut mengetahui bahwa dia tidak dapat berbuat semaunya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat tersebut berpedoman pada suatu pegangan yang oleh sebagian besar masyarakat tersebut dipatuhi dan ditaati. Hal ini disebut dengan norma atau kaidah-kaidah dalam masyarakat. Terdapat 4 kaidah yang ada dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kaidah atau norma agama, yang kedua kaidah norma hukum, yang ketiga kaidah atau norma kesusilaan, yang keempat kaidah atau norma kesopanan. Dari keempat kaidah di atas, kaidah hukum merupakan kaidah yang tertulis dan bersifat memaksa, serta mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah hukum secara sosiologis adalah penting sebagai suatu lembaga masyarakatan atau social institute yang merupakan himpunan kaidah-kaidah yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat biasanya berhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja yang sesuai dengan pembidangannya. Analisa dan pengertian tentang sistem hukum itulah yang menjadi pusat perhatian yang utama dalam sosiologi hukum. Untuk mengetahui hukum yang berlaku, seorang sosiolog harus menganalisa gejala-gejala hukum di dalam masyarakat, misalnya tentang keadilan, kemudian efektivitas dari hukum, dan perubahan-perubahan sosial. Jadi sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Rumusan masalah, apa yang menjadi ruang lingkup dari sosiologi hukum, dan apa definisi dari sosiologi hukum. Ruang lingkup dari sosiologi hukum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagaimanakah cara-cara yang paling efektif dari kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan pola-pola perlakuan. Maksudnya ialah sampai sejauh mana hukum membentuk pola-pola perilaku, atau sebaliknya, pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Dengan kata lain, cara-cara apakah yang paling efektif dari hukum untuk membentuk pola perilaku manusia, atau sebaliknya, pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Yang kedua, yaitu kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan, atau bahkan merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis. Ruang lingkup yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Selanjutnya definisi sosiologi hukum. Berdasarkan ruang lingkup sosiologi hukum di atas, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti mengapa manusia patuh pada kaidah-kaidah hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati kaidah-kaidah tersebut. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum sebagaimana dengan ilmu sosiologi yang lainnya. Sebagai penutup, saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak kepada rekan-rekan calon mahasiswa yang baru untuk dapat bergabung dan berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.